Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi ya dengan saya Fitriana Ayu pagi hari ini di program Dialog Fajar. Dan di studio sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz sehat ya? Mbak Ayu, Sama, sehat, Ustadz. luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar juga. Mbak Ayu juga sehat kah? Alhamdulillah harus Ustadz. Dalam keluarga itu kan tentu ada pengelolaan ya Ustadz ya. Tidak hanya komunikasi, tidak hanya putra-putri, tapi juga ada harta yang harus dikelola Ustadz. Betul, ya. Nah, ini bagaimana sih Ustadz Mim, Rasulullah itu mengajari kita istilahnya belanja rumah tangga. Ustadz Mim juga pernahkah mendengar istilah-istilah itu Ustadz? Duit lanang gitu Ustadz. Oh iya, pasti denger ini. Nah ini bagaimana Ustadz supaya itu kalau kami yang perempuan tuh opo yo kan gitu ya Ustadz ya. Itu yang seperti apa sih Ustadz Mim mengelola harta keluarga? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ya obrolan pagi hari ini kita akan membicarakan atau mendialogkan tentang Nabi bagaimana mengajari kita di dalam membelanjakan harta yang ada dalam rumah tangga kita. Ini problem yang sangat krusial ya Mbak Ayu, kita di rumah tangga. Entah kita uangnya banyak, jangan dikira loh Mbak ya, uangnya banyak itu juga nggak pusing ya, pusing juga loh itu ya. Makin banyak pemasukan, makin banyak pengeluarannya juga. Nah itu, ya yang uangnya banyak tuh mikir enak, kamu mikirnya, yang kamu pikir cuma 10 juta, aku nih mikir 10 miliar. Masya Allah, sawang sinawang. Iya, jadi memang sesungguhnya banyak sedikit harta di dalam rumah tangga itu semuanya membawa ujiannya masing-masing, ya. Semuanya membawa ujiannya masing-masing. Sama seperti kalau kita makan gula ya ujiannya manis. Kakek makan gula ya diabetes kan gitu Mbak Ayu ya. Betul, kemudian garam itu bawaannya asin, kakean garam ya darah tinggi kan gitu katanya. Iya ya Ustaz ya. Katanya loh ya. Iya, Alhamdulillah betul, saya enggak dapat itu soalnya. Betul tapi pas ya Ustaz. Itu ya. Iya. Nah, maka dari itu Nabi kita memberikan apa ya patokan lah, sekali lagi patokan. Nah, teknis kan pasti akan sangat kontekstual ya, sesuai dengan keadaan, kondisi, problem yang kita hadapi masing-masing. Tapi ajaran atau tarbiyah dari Rasulullah SAW ini mari menjadi semacam acuan ya, menjadi pedoman bagi kita di dalam melihat item-item pembelanjaan yang ada di dalam keluarga kita. Baik, saya kutip hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah wa yuqalu lahu Abu Abdurrahman Thauban bin Bujdudah Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Rawahu Muslim. Dari Abdullah dan dipanggil juga Abu Abdurrahman Thauban ibnu Jundub Maula Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dinar terbaik yang dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang dia nafkahkan untuk anggota keluarganya. Dinar yang dia nafkahkan untuk kendaraannya di jalan Allah. Dan dinar yang dia belanjakan untuk para sahabatnya di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita lihat Mbak Ayu, ada 3 klasifikasi atau 3 kelompok untuk kemana
belanja kita ini kita tunaikan gitu ya. Yang pertama adalah belanja untuk kebutuhan keluarga kita. Ini yang pertama. Jadi harta kita ini yang pertama prioritas untuk memastikan kebutuhan keluarga kita ini cukup. Ya, cukup. Jangan sampai keluarga kita ini naudzubillah menjadi beban bagi orang lain. Menjadi masalah bagi orang lain. Loh, apakah ada? Ada. Kalau nggak ada, kenapa ini dicanangkan Rasulullah gitu kan? Iya. Karena ada orang itu saking pelitnya entah atau saya tidak paham apa yang ada di dalam pikirannya itu. Sudah kamu sana saja itu, pamanmu itu kaya, ikut pamanmu aja. Lo kan gitu. Iya, iya. Nah, itu tentu tidak baik. Atau sebaliknya, atau demikian pula halnya juga istrinya disuruh ngutang terus. Atau dia ini ngutang ke sana kemari gitu ya. Dan naudzubillah min dzalik wis berkali-kali lah saya juga punya kenalan dekat ini juga kena beban jeratan pinjaman online ya Mbak Ayu ya. Itu ya Allah naudzubillah. Suaminya nggak tahu atau istrinya nggak tahu. Nah, itu tiba-tiba ya. Tiba-tiba datang penagihnya itu debt collectornya itu dengan ya biasa dengan teror atau dengan cara-cara yang sangat menteror ya, dengan cara yang sangat tidak baik. Kenapa itu? Karena ya belanja pertamanya untuk mencukupi kebutuhan ya, mencukupi kebutuhan basic need-nya atau kebutuhan dasarnya keluarga itu tidak dicukupi dengan semestinya gitu ya. Kalau tidak ya akan kemana-mana gitu, akan kemana-mana. Kalau ya sebetulnya ini semua orang, ini para suami misalnya, kan ya sederhananya ini kalau saya bilang sama istri, jangan sekali-kali kamu pinjam kepada siapapun tanpa minta izin kepada saya, kan gitu. Itu kan semacam peraturan ya yang harus kita terapkan bersama-sama. Nanti kalau suami pinjam, istri pinjam, waduh terus jadi apa ini? Nah, ini kan masalah yang pertama. Jadi pembelanjaan item pertama, prioritas pertama adalah untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarga kita agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Penyakitnya itu kalau sudah lebih dari itu, anggota keluarganya terus diajak bermewah-mewahan, nah, sudah masalah itu nanti. Sudah masalah. Jadi pada prioritas pertama adalah berapa besar, berapa persen atau berapa penting prioritas pembelanjaan rumah tangga kita untuk kebutuhan dasar dari anggota keluarga kita. Ya makan, tinggal, pendidikan itu. Jangan sampai pendidikan ini kemudian tidak dijadikan prioritas gitu ya. Pendidikan ini apapun lah, di mana sekolahnya, apapun kursusnya atau apa misalnya, pokoknya pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, ilmu, keterampilan, dan sebagainya. Ini merupakan kebutuhan dasar yang harus kita cukupi. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita prioritas belanja rumah tangga kita adalah di sini disampaikan yaitu untuk kendaraan di jalan Allah. Maksudnya bahasa kita mungkin investasi untuk ekonomi ya, untuk berjuang di jalan Allah. Ya kalau kita para suami keluar dari rumah ini untuk niat yang pertama tadi itu menghidupi keluarga, memenuhi atau menafkahi kebutuhan keluarga, itu kan jihad di jalan Allah. Itu kan jihad Mbak Ayu. Jadi saya keluar ke studio misalnya gitu ya Mbak ya, dalam rangka atau Mbak Ayu ini keluar dari rumah atau kawan-kawan reporter semua lah ya, atau semua kita yang sedang berkendara, niatilah untuk memenuhi kewajiban kita yang pertama tadi, yaitu mencukupi kebutuhan keluarga kita atau orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita. Sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya Mbak Ayu, maka perjalanan kita dari rumah ini adalah jihad di jalan Allah. Lah, ketika kita di dalam menjalankan tugas jihad ini kan membutuhkan seperangkat
investasi gitu ya. Apa saja? Ya kendaraan misalnya gitu. Atau apa saja yang membuat, yang menjadikan tugas kewajiban kita untuk menafkahi keluarga ini sukses. Ini bagian dari perjuangan kita. Jadi pembelanjaan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan kesuksesan hidup kita dalam berjuang. Ini ya, jangan sampai misalnya kita tidak memiliki perhatian terhadap alat usaha kita, alat bekerja kita, alat perjuangan kita, gitu kan, Bayu ya. Jadi kalau misalnya kendaraannya tidak baik atau tidak baik, tidak mesti mahal atau baru ya Mbak ya, walaupun lama, walaupun second, tapi kalau baik dirawat dengan baik itu kan menjadi ajaran Rasulullah. Jadi kalau misalnya ini ada kawan-kawan yang ojol misalnya gitu Mbak Ayu ya, apa kendaraannya, sepeda motornya, tolong sepeda motornya dirawat gitu ya, sehingga ketika nanti mengangkut penumpang nyaman rasanya. Betul. Suaranya halus gitu kan ya. Atau yang ojek online yang pakai mobil atau mobil roda 4 misalnya gitu. Ya tolong dirawat, dibersihkan ya, dibuat harum itu ya. Kan kapan itu ada berita ya, ada seorang pengemudi ojek online itu menyediakan minuman gratis. Dia makanan kecil gitu gratis, kemudian di interiornya didesain sehingga nyaman penumpangnya. Nah itu termasuk ajaran Nabi kita bahwa di dalam perjuangan kita di jalan Allah ini, maka segala perangkat, segala alat yang memudahkan kita untuk mencapai kesuksesan dalam berjuang itu adalah prioritas yang kedua. Kenapa? Ya karena akibatnya kembali ke yang pertama kan Mbak Ayu ya. Ya kalau mobilnya butut, tak pernah diservis, kemudian tak pernah dicuci, terus bau gitu kan ya pasti kecewa kita. Nah, ketika kecewa kan doanya kan jelek gitu ya. Doanya jelek itu kalau di aplikasi dikasih bintang 1 kan itu. Itu kan doa yang jelek gitu. Kan rugi juga kita. Maka dari itu kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, ya sama, misalnya saya seorang pimpinan perusahaan kan juga memastikan semua mesin-mesin yang akan menjadi alat produksi saya harus dalam kondisi terbaik agar proses produksinya berjalan dengan baik, agar keselamatan para operatornya juga terjaga. Kalau nanti sampai terjadi konsleting, terjadi kebakaran, ledakan kan tentu akan sangat merugikan juga kepada perusahaan dan pastinya kepada seluruh orang yang bekerja bersama kita. Yang ketiga adalah pembelanjaan diarahkan kepada sosial, kehidupan sosial, kumpul konco, ya, bermasyarakat sosial. Nah, jangan sampai ini kan kebiasaan ini yang terjadi kan malah sebaliknya ini. Ya penting kalau kepada kawan itu koyo sugi-sugi ya Mbak Ayu ya. Tapi ini kalau anak karo bojo peliti setengah mati. Jangan sampai kan itu. Tidak boleh itu. Ini urutannya seperti ini. Jadi kalau kepada teman untuk bersosialisasi itu tentu tidak boleh mengurangi prioritas yang pertama dan yang kedua. Pasti kita butuh bersosialisasi, entah ngopi atau kemana lah terserah lah untuk membangun relasi sosial kita. Tetapi biaya relasi sosial kita ini jangan sampai mengurangi apalagi terhadap jatah porsi budget yang disediakan untuk yang nomor 1 dan yang nomor 2. Kenapa? Ya kalau ini nanti kebalik ya, kita senang di luar tapi susah di dalam kan itu ya. Nyaman di luar, gelisah di rumah. Kan gimana hidup ini? Mau kemana kita? Sehingga tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu kawan-kawan sekalian Allah, inilah ajaran Nabi kita, bagaimana kita menyusun, bagaimana kita mendesain atau merancang kebutuhan pembelajaran rumah tangga kita. Jangan pernah dibolak-balik ya. Karena ini akan menimbulkan disharmoni
dalam cash flow-nya nggak cocok nanti. Insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Mim ini semakin membuat kita gamblang Amin. dalam Amin, ya Rabbal mengelola harta keluarga, begitu ya Ustadz. Iya. Kan ada istilah Menteri Keuangan, Ibu Negara. Nah, Ya Allah, ya, Oke. istilahnya itu. benar. Semoga lebih jelas. Terima kasih juga Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.